Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, yaitu faktor-faktor penyebab kemajuan peradaban Islam di dunia, di mana akan kami mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu lalu masuk ke dalam faktor-faktornya. Kemajuan peradaban Islam. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Penerjemahan buku oleh dinasti Abbasiyah, di mana ada beberapa fase penerjemahan. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid banyak diterjemahkan karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Banyak diterjemahkan buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, setelah adanya pembuatan kertas, karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Para penerjemah dinasti Abbasiyah. Buku yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak, yaitu bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain: yang pertama ada Hunain Ibnu Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syriak dan 20 buku dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada Ishaq Ibnu Hunain Ibnu Ishaq, lalu Sabit bin Qurra, Kusta bin Luko, dan Abu Bisr Matta Ibnu Yunus. Lahirnya beberapa keilmuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lain. Dari proses ini lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih atau ushul fikih, ilmu sastra, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, supaya hajat hidup manusia terpenuhi diperlukan ilmu atau disebut dengan cara dan metode. Lahirnya para ilmuwan muslim. Yang pertama pada bidang hukum, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Yang kedua pada bidang teologi, lahirlah Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Muturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai. Kemudian pada bidang tasawuf, ada Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Lalu bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskaweh. Selanjutnya yang terakhir pada bidang ilmu pengetahuan, lahirlah Ibnu Al-Haisam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Lahirnya madrasah dan perguruan tinggi. Di masa dinasti Abbasiyah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Pun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan seumat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buwaihiyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah.
Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaytuna, dan sebagainya. Di samping itu juga setiap masa kekhalifahan juga tetap lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip atau buku-buku kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Nah, itulah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Sekian dari kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian dulu presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.